Iya, kalau dari info Pak Ustadz itu, dia itu dukun baru, mau nyari mangsa, biar Buat apa? jadi- Biar buat bisa ngobatin yang lain. Yang intinya kan masalah uang. Nunjuk-nunjuk mau ngapain kayak ngajak berantem itu bang. Mau ngapain? Mau masuk lah. Buka dulu gerbangnya. Dan ini udah dibuka. Gerbang gaib ini udah dipagerin. Ngomong gitu dia. Habis itu injek bumi 7 kali. Saya bengong lagi. Apa ini maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Sugeng. Halo, Bang Sugeng. Ya bang. Gimana Bang Sugeng kabarnya nih? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya? Sehat, bang. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Sugeng nih. Nah, tapi sebelum Bang Sugeng ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Sugeng. Ya. Udah meluangkan waktunya datang di sini jauh-jauh dari Kabupaten Tangerang. Ya. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Sugeng, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu Bang ya? Ya. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Abang nih punya pengalaman pas kuliah yang dimana KKN di salah satu daerah di Kabupaten Tangerang. Dan saat KKN itu, Abang bersama teman-teman Abang tuh yang dimana ngalamin beberapa teror. Terus kemudian ada yang kesurupan dan sampai akhirnya ada ibu-ibu yang ngaku dirinya itu sebagai dukun. Gitu kan ya? Iya. Dan justru kehadiran dukun itu justru memperparah keadaan. Wow, oke. Itu KKN berapa hari itu Bang? Ya kurang lebih 30 hari lah. Sebulan lah Ya, ya, sebulan. normal lah gitu Normal, kan ya. Oke. Tapi yang dirasain tuh selama 30 hari apa aja? Nah nanti diceritain di sini gitu kan ya. Oke, Bang mungkin tahan dulu kali Bang ya, ceritanya Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang, kopinya silakan Bang. Gelas lagi nih ya bang. Yoi. Oke, udah siap nih Bang Sugeng buat ceritain ke teman-teman semua nih. Siap ya? Oke. Langsung aja kita sikat. Pada tahun 2018 kan udah memasukin masa KKN ya. Saya kan kuliah di Tangerang ya. Pada waktu itu sebenarnya saya mau ada rencana mau ditunda KKN-nya karena ada beberapa faktor internal. Tapi setelah saya pikir-pikir, terus juga ada nasihat dari teman saya, cewek saya juga nasihatin kalau misalkan sampai ditunda semuanya bakal ngaret, kelulusannya juga pasti ngaret. Jadi akhirnya saya pikirin lagi, akhirnya ya itu fix untuk daftar pada tahun itu juga. Karena ini Bang, karena saya kan telat sekitar beberapa minggu, jadinya ya kebagian tempat yang jauh dari kampus.
Harusnya kan kalau lebih deket kan enak tuh, lebih hemat semuanya, waktu, tenaga, biaya. Tapi nggak mau sih, akhirnya daftar lewat online bareng cewek saya tuh, temen sekelasnya. Kalau saya kan dari prodi bahasa Indonesia, kalau cewek saya kan bahasa Inggris, temennya juga bahasa Inggris. Ada berapa temen ya, 3 atau berapa itu saya lupa. Akhirnya daftar, udah selesai mengurus segala administrasi. Akhirnya kita dibikinkan grup WA, terus kita ada pertemuan semacam meeting itu bersama teman-teman ini, calon peserta KKN, terus dengan dosen pembimbing. Akhirnya ketemu di salah satu tempat dekat mana itu ya, alun-alun lah. Kita ketemu di situ, ngumpul dari berbagai prodi, fakultas, kan banyak itu ya, kumpul jadi satu. Akhirnya kita ngobrol di situ, diskusi bersama teman-teman KKN yang tadinya nggak kenal sama sekali. Akhirnya di situ mulai kenalan satu persatu, dan juga sama dosen pembimbingnya itu. Akhirnya kita beberapa, ya mungkin sejam lah kita ini ngobrol, sharing, ngobrol santai lah sambil merencanakan gimana prokernya nanti. Akhirnya kita selesai dengan meeting dengan dosen tersebut. Selesai, dosennya udah cabut itu, akhirnya kita meeting internal bersama teman-teman KKN, membicarakan kapan kita ketemuan di tempat lokasi yang telah ditentukan, yaitu di salah satu kabupaten Tangerang lah, tempat KKN-nya di desa, ya jauh lah dari sini lah. Akhirnya kita tadi kan WA bareng sama dosen pembimbing ya, sekarang ini internal peserta ini. Jadi beberapa hari kemudian kita ketemuan di salah satu musola punya polsek, kalau nggak salah polsek daerah sana lah. Tentunya izin dulu ke polisinya dulu ya, biar ada sopan santunnya. Akhirnya kita rapat di situ, rapat internal sama anggota KKN. Nggak butuh waktu lama, langsung kita survei ke lokasi buat KKN di desa salah satu kabupaten Tangerang. Apa yang kita tuju itu, pertama itu langsung ke rumah temen yang mana itu warlock di situ. Jadi dia tahu mana yang ada kontrakan kosong. Kan pastikan kita nginep di situ, Bang. Masak segala macam di situ, ramean. Akhirnya dapat informasi nggak jauh dari rumah si Fafa ini, kita dapat kontrakan yang satu 2 lantai. Itu yang 2 lantai itu khusus buat cowok. Yang cewek agak sana lagi, yang 1 lantai lah. Tapi dia semacam kontrakan 3 petak. Akhirnya kita lanjut, beberapa hari kemudian membicarakan dan merapatkan masalah proker yang akan kita jalankan. Kan banyak tuh prokernya itu. Pasti kan banyak perdebatan ini itu. Di kemudian hari saya kan suka nongkrong ya, Bang. Nongkrong di atas, di lantai 2 itu. Sore-sore seneng itu ngopi di sana. Kalau ngopi kan kita nggak bikin sendiri. Tinggal WA ke cewek-cewek, bikinin, anterin ke atas, ngopi di atas. Pada waktu itu menjelang maghrib, sambil ngobrol, kok lama-lama ngobrolnya, tadi kan ngobrol santai tuh, ngobrol masalah KKN. Lama-lama ngobrolnya ngobrol mistis. Sehingga ada teman yang nyeletuk itu. Tuh di pohon kelapa itu kan banyak, namanya perkampungan masih banyak pohon-pohonnya tuh. Tuh ada ular ngelilit. Saya ngebatin, mana nggak ada. Saya nggak ngucap itu. Soalnya ada yang nyaut. Wah iya itu tuh. Gede, ularnya gede. Saya diem aja, saya nggak lihat, nggak tahu apa-apa, cuma yang penting ngobrol, nongkrong, ngopi sambil gibah lah, gibahin cewek. Dan juga ada yang ngebahas cewek kalau si Rara ini ternyata indigo. Rara ini teman sekelas saya tuh. Dia indigo, bisa ngeliat ini itu
katanya bisa ngeliat makhluk goib katanya. Tapi saya nggak percaya, soalnya saya kenal dari semester 1 sampai semester itu saya nggak pernah dengar cerita kayak gitu sama sekali. Di kelas juga anteng-anteng aja waktu itu. Dan lanjutlah sambil menjalankan proker yang udah disusun, yang udah direncanakan. Akhirnya ada 2 orang bukan mahasiswa ya, itu datang jam maghrib tuh, di bawah si J ini, anak perawat kalau nggak salah, dia anak perawat. Dia datang, tahu-tahu masuk. Saya bingung lah dari atas sambil yang tadinya ngopi kok tuh ngapain. Habis itu nggak lama si Rara ini datang, dituntun sama si Nurma kalau nggak salah, dibawa dituntun gini nih sambil dirangkul. Si Raranya sambil tutup mata gini sambil nangis. Lah saya bingung dari atas, tuh ngapain itu bocah kok sambil nangis. Akhirnya dibawa masuk ke kontrakan cowok itu. Waktu sampai di depan pintu mulai teriak-teriak. Otomatis saya turun lah bang, lihat dari tangga dulu, dibawa ke atas lagi mau naik ke tangga. Dia malah ini kenceng nangisnya, tapi air matanya tuh nggak ada. Saya lihat ini maksudnya apa, bercanda apa-apaan ini. Kalau bercanda kan nggak enak, sambil teriak-teriak nangis itu nggak enak sama bapak kosnya itu. Kita kan sebagai tamu ya. Akhirnya saya turun, kenapa nanya ini, kenapa ini, akhirnya nggak dijawab tuh. Akhirnya disuruh pulangin lagi tuh, pulangin ke kontrakan cewek. Habis itu si 2 orang asing ini minta garam di komat kamit, di apain itu, dibacain doa apa itu. Akhirnya ditabur dari ruang tamu yang bawah itu. Biasanya saya parkir di situ buat proker juga di situ kan, buat ngajar anak-anak. Ditaburin dari situ, taburin ini kayak orang ngusir ular kan, ada itu pakai garam itu. Taburin sampai ke atas, sampai ke tangga, sampai ke lantai 2. Akhirnya itu udah selesai. Habis itu kita sholat maghrib, ambil air wudhu, antri. Nah, yang jadi tempat buat itu buat parkir motor, serbaguna jadi ruangannya. Akhirnya kita sholat di situ. Yang jadi imam malah orang asing itu, 2 orang itu bang. Yang lanjut tuh sholat maghrib. Kan sholat maghrib kan 3 rakaat ya bang. Kalau sholat maghrib kan Al-Fatihah dibacakan secara lisan itu. Nah itu saya nunggu, saya baca kabiro dulu, Al-Fatihahnya nunggu dia ini selesai dibacakan itu si imamnya itu. Ini kok saya tunggu kok beberapa menit kok nggak diucapkan. Saya bingung itu, sampai ini ruku sujud nggak baca Al-Fatihah, nunggu imamnya itu baca itu. Saya cuma ngebatin aja sama teman-teman. Akhirnya rakaat kedua ini saya hitung beberapa detik dalam hati tuh ya, ini kalau nggak dibacakan baca sendiri. Akhirnya bener nggak dibacaan. Jadi pertama kali itu sholat maghrib kayak gitu, aneh. Nggak tahu itu imam apa itu. Yang penting sholat lah niatnya. Lanjut itu udah selesai itu ngobrol sambil ngopi lagi tuh bang di lantai bawah itu. Ngobrol sambil ngopi, ada kabar dari kontrakan cewek bahwa di sana ada kesurupan. Tadinya kan normal-normal aja, kita beberapa hari ini rame-rame ke sana. Benar itu. Ternyata yang kesurupan itu langsung ada 2 orang saya ke sana itu. Si Rara sama satu lagi anak bahasa Inggris juga itu. Namanya katakan Mawar aja lah ya, Bang. Saya kan baru kali itu ya melihat orang kesurupan secara langsung. Saya bingung mau ngapain. Akhirnya ada salah satu teman yang ke pesantren. Kalau di perdesaan ke sana kan namanya kan panggilannya kobong itu. Pesantrennya.
Akhirnya manggil orang di sana, ustadz atau siapa itu datang tuh. Itu kalau nggak salah itu pengurusnya, bukan ustadz, pimpinan ponpesnya langsung tuh. Akhirnya datang, itu kan udah mau menjelang isya juga itu. Dia datang, sudah usaha ini nyembuhin. Dia pakai cara dia sendiri, ambil kertas dan nulis apa itu. Lagi proses penyembuhan. Itu kan makin jadi tuh yang kesurupan si Rara sama si Mawar itu. Nah si Nur ini orang teman cewek saya ini sekelas, dia malah video ini sambil ngobrol. Itu sama ini lah, orang lagi kesurupan malah divideoin, dia sambil ngobrol sendiri, tapi dia tetap lanjut videoin. Lagi proses penyembuhan buat ngeluarin si makhluk astral ini dari tubuh teman saya. Datang mak badannya agak gede, putih, mukanya pucat. Dia datang, tahu-tahu duduk, si yang pengurus pesantren ini langsung digini bang, gini doang, langsung pergi. Nah saya kira kan dia mau nyembuhin, udah masih berpikir positif, sembuhin, bener tuh sembuhin. Nah pertama si Rara ini nggak lama langsung dia, nggak ada syarat-syarat, biasanya kan minta ini itu, minta ini itu, nggak lama langsung sembuh. Nah si Mawar ini akhirnya mencoba disembuhin. Ketika lagi di proses penyembuhan, cewek saya ini mau ngebantuin megangin tangannya pakai tangan kanan gini lah. Tahu gini, kaget cewek saya. Ini kenapa ini tanganku kok dingin? Yang sebelah kanan sampai sini katanya ini sampai sini nih. Udah lepasin saya. Sudah lepas tuh, dilepas. Akhirnya dia berdiri. Terus si anak buahnya itu anak buahnya, saya feeling itu anak buahnya itu yang dua orang yang gede itu, dia mau membantu nyembuhin mungkin. Digini tangannya ke jidat cewek saya ini, diginiin lagi berdiri diginiin, tahu baca apa tuh sambil kumat kami itu tuh. Dia cuma geleng-geleng doang. Akhirnya apa? Pingsan cewek saya. Nah si Mawar ini masih lanjut itu, udah kayak ini kuda lumping, wis acak-acakan rambutnya segala macem. Tadinya pakai kerudung lepas. Nah cewek saya itu masih pingsan itu. Akhirnya saya tidurin, telentangin sampai disembuhin itu sama yang cowok itu, gak sembuh. Akhirnya tahu bangun sendiri, sadar berdiri, jatuh lagi bang, pingsan lagi. Akhirnya saya gotong, saya inisiatif ini, udah bawa keluar aja. Saya bopong berdua tuh, kalau sendiri kan gak kuat, berat. Berdua saya bawa keluar ke teras kontrakan. Akhirnya di situ, nah si emak-emak itu keluar mau nyoba nyembuhin. Nah si Mawar ini ditangani sama si dua orang itu, ya katakan anak buahnya lah ya. Lagi proses penyembuhan, si emak-emak ini cuma geleng-geleng, sama kayak yang tadi, geleng-geleng. Wah ini berat ini. Si Ayu ini, saya kan namanya Ayu, berat, cuma geleng-geleng nggak bisa ngomongnya. Akhirnya sadar sendiri bang. Habis sadar sendiri, bangun, muntah. Yang dimuntahin lapis bolu Bogor, talas Bogor itu kan waktu zaman itu lagi viral-viralnya itu. Akhirnya kan melek, masih setengah sadar itu bang. Dia tahu-tahu ngomong sendiri. Ngomong sendiri nggak jelas itu. Dia mau jalan keluar ke sana, ke arah kebun itu. Mau ke sana mau kemana? Saya tarik itu. Itu mau diajak main sama anak kecil, mana nggak ada. Gituin. Udah sini. Duduk itu bang. Akhirnya dukun itu ibu-ibu itu, mama itu masuk lagi tuh. Setelah saya normal, diajak masuk lagi itu. Sebenarnya masih lemes sih. Badannya masih lemas, habis muntah mungkin kan energinya kekuras itu bang. Akhirnya udah enakan, saya suruh kasih minum air biasa itu, udah segeran, buang masuk.
kita masih mantau terus yang si Mawar ini lagi di proses penyembuhan oleh mama itu. Akhirnya udah bisa terkontrol itu, beberapa jam itu bisa baru terkontrol itu. Akhirnya dia mintanya aneh bang, disuruh keluar nggak mau, mintanya aneh. Itu kalau nggak salah itu minta pengen nginang, kalau sini apa ya? Sirih ya. Mau nyirih tapi nggak ada, nggak kita turutin. Akhirnya minta kopi hitam pahit, dikasih tuh langsung diminum. Habis itu diajak ngobrol. Jadi bukannya disembuhin, itu kayak semacam diolah itu bang. Kayak jadi tontonan, tanggapan itu diolah semaunya si itu mama itu. Nah kita kan sebagai orang awam yang masalah mistis kayak gitu ya masih berpikir positif terus. Soalnya kita mikirnya biar disembuhin ya, biar cepet normal kayak tadi itu. Dan anehnya yang tetangga sebelah itu cuma ngeliat doang, nggak ada yang nolongin. Nananya juga enggak. Akhirnya setelah itu dikasih minum kopi, nggak lama itu keluar. Habis keluar, si Mawar ini, si Hana ini, nama aslinya Hana itu, saya baru ingat Hana. Dia bingung, ini kenapa saya kok kayak gini? Nah nyariin kerudung, dia bingung kerudungnya mana nih? Itu kerudungnya, ambil tuh, pakai lagi. Terus dia lemes katanya, lemes banget katanya. Kok lemes ya? Namanya habis jadi kuda lumping ya pasti lemes itu. Diajak ngobrol lagi, diajak ngobrol biasa itu udah normal. Dia diajak ngobrol sama mama itu. Akhirnya si mama itu jadi klop sama si Rara ini. Tadinya nggak kenal sama sekali bang. Tahu-tahu udah kayak gini, kayak kakak adik, kayak mak sama anak. Tahu tuh akrab banget. Akrab, akhirnya kayaknya udah mulai seneng sama si Rara ini. Akhirnya dia minta bantuan ke Rara ini. Dia mau pulang sama 2 orang itu, sama koloninya lah. Akhirnya mau pesen dia, ntar jagain ya, pintunya tutup rapat gini bla 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 bla. Akhirnya udah mulai tengah malam itu bang. Itu mamanya pulang sama itu 2 orang laki-laki itu pulang. Habis itu selesai. Tapi kita pada waktu itu kita begadang. Karena apa, kita mau ninggalin yang cewek-cewek itu nggak tega. Kondisinya waktu itu mau mencekam. Ya gimana ya, tadinya kita KKN dengan kondisi yang aman, kondusif, desa yang aman, tentram. Tahu-tahu kan jadi ada kesurupan kan, jadi kita jadi bingung, jadi was-was. Akhirnya dengan kesepakatan bersama kita tidur bareng di kontrakan cewek. Ya tentunya kita nggak ngapain lah, nggak melakukan hal yang aneh. Tujuannya kan cuma ini demi keamanan. Akhirnya tidur seadanya lah. Ya tapi ya nggak sampai nempel-nempel ke cewek lah, bahaya ntar. Akhirnya si Rara ini ngejaga. Dia tuh gini nyender di pintu. Dia kayak jadi kayak satpam. Nyender di pintu gini ya terus sampai malam. Tahu lari ke dapur, ngelihat katanya. Tuh ada kepala dari atas genteng turun ke kamar mandi. Udah gayanya kayak apa ya? Saya bingung terus terang itu bang. Tadinya kan waktu di kelas kan anteng-anteng aja, kan mungkin cuma 3 jam doang kali ya. Kalau di situ kan bisa full. Lari ke dapur, balik lagi, ngeliat lagi perempuan inilah, makhluk inilah. Lari lagi ke situ, ke depan belakang itu sambil gini terus. Aduh ini mau tidur, nggak bisa tidur, ini jagain. Terus si Hana ini kayak ngigo terus. Yang paling parah kan kesurupan dia bang, si Hana ini. Akhirnya kita bangun tidur gitu, jadi nggak tidur ayam. Akhirnya setelah sekitar jam 1 atau jam berapa itu bisa tidur itu. Pagi-pagi kita rapat internal, santai lah tentunya. Kita memutuskan untuk pindah kosan. Akhirnya kita pamit ke bapak kos, ke
bareng ini ketuanya, kita pamit. Terus saya sempet nanya, Pak, maaf Pak, emang yang ngontrak di sini tadinya ada kesurupan kayak gini Pak? Nggak pernah kayak gini. Oh, ya udah maaf ya Pak kalau kami ini ganggu ketenangan Bapak. Ini bukan kemauan kami lah, kurang lebihnya kayak gitu Bang. Ya, habis itu masalah administrasi ya itu urusan ketua, saya nggak mau ikut-ikutan itu. Saya cuma ini mau beres-beres, mau pindahan itu. Saya ke cewek lagi, ke kontrakan cewek lagi tuh. Saya disuruh pergi, suruh cewek saya tuh suruh ke ini kontrakan cowok beres-beres. Ngeyel dia suruh. Padahal saya mau jagain. Akhirnya saya ke kontrakan cowok, ada kabar cewek saya tuh pingsan lagi. Saya kesana lagi dong. Sana tahu-tahu udah sadar lagi. Akhirnya ya udah mau gak mau saya paksa ini ke rumah si Fafa ini yang pertama yang warga di situ, warga lokal. Akhirnya kita nunggu di situ, udah kemas-kemas itu segala barang, perabotan segala macam lah, kayak alat tulis, papan. Kita kan ada papan tuh buat ngajar anak-anak tuh, les, ngaji. Akhirnya balik lagi dibawa ke situ, ke rumah itu. Kita nungguin di situ, yang lain pada beres-beres. Saya udah nunggu di situ berdua. Cewek saya tuh lemas di situ, tidur di teras teman saya. Teras ini teman saya tuh yang Fafa itu. Akhirnya kita nyampe situ siang, kita udah ngumpul di situ. Akhirnya si mama itu datang lagi, terus ngobrol di situ. Nggak tahu maksud dan tujuannya itu, saya nggak tahu itu maksudnya apa itu. Datang, akhirnya kita diskusi di situ bareng-bareng nyari kontrakan baru. Nah, dicariinnya yang agak lebih dekat ke jalan raya. Ya nggak jauh lah dari yang tadi itu. Akhirnya kita dapat survei bareng sama mak-maknya itu, nyurvei di situ. Saya ikut itu. Di situ tahu-tahu ngobrol apa itu dari si mama itu. Ngobrol, saya lihat dari luar, dia itu kayak apa ya, gerakan kayak silat itu, tapi tiba-tiba saya ngeliat itu dia nepokin tembok itu. Udah aman. Dia ngomong gitu sambil bercanda. Udah tempatin aman. Tapi kita nggak langsung nempatin kan, belum diberesin tuh. Belum disapu, belum dipel. Akhirnya kita pel dulu itu. Nah, waktu itu malam menjelang malam, dosen itu datang. Mungkin ada yang ngasih tahu kalau ada kejadian kesurupan. Datang, ngobrol bareng, diskusi. Ini kenapa ini dijawab dengan seadanya lah, apa adanya. Ketika sedang ngobrol enak santai bareng dosen sama teman-teman KKN, cewek saya kan duduknya sebelahan terus, pokoknya nggak mau jauh lah. Tahu-tahu jatuh pingsan, nggak ada apa-apa, nggak ada nyenggol, nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh pingsan depan dosen. Dosennya cuma bengong gini, nggak ada reaksi apa-apa. Akhirnya saya telentangin, ketuanya itu datang. Sebenarnya saya nggak percaya Bang, dia tuh bisa itu. Tapi saya lihat dari depan mata saya sendiri nih, dia gerakin tangannya gini dari arah pusar ini, ya sejengkal lah mungkin, digini sampai ke bun-bun sini, sampai ke atas ini, langsung sembuh. Ini sadar. Saya bingung ini, kok bisa ini? Dosennya cuma diam. Cewek saya juga cuma kayak orang linglung ini. Pada waktu itu nggak saya tanya tuh kenapa enggak, soalnya kan rame tuh. Akhirnya setelah ngobrol beberapa jam, dosen pulang itu. Nah, di situ kan udah kelihatan tuh orang-orang yang pro dengan mistis dari siang tadi tuh waktu kumpul dengan mak-maknya tuh, dan yang enggak. Akhirnya yang enggak pro dengan itu mistis, kita pergi ke kontrakan itu, kita berunding secara diam-diam di situ. Ini gimana nih, ngobrol lah kurang lebihnya gini. Ini kejadiannya kayak gini nih, udah aneh nih, udah di luar ekspektasi, udah di luar dugaan ini. Ini mau gimana nih? Apa mau nginep di
rumah si Fafa apa gimana. Ada yang ngobrol itu rundingan agak ya kurang lebih setengah jam itu. Udah selesai, udah kita pulang aja. Bawa pulang semuanya. Masuk diajak pulang semuanya, barang bawaan pulang semua. Diajak itu ada berapa orang tuh saya lupa itu. Yang kontra sama hal mistis. Akhirnya ketika kita mau masuk, dia kan ada gerbang. Ketika kita mau masuk, mereka yang pro sama emak-emak itu sama mistis. Tiba-tiba ngomel-ngomel. Nunjuk-nunjuk mau ngapain kayak ngajak berantem itu, Bang. Mau ngapain? Mau masuk lah. Buka dulu gerbangnya. Dan ini udah dibuka. Gerbang gaib ini udah dipagerin. Ngomong gitu dia. Nah kita bingung. Yang lain pada pulang. Udah pada pulang. Lah saya ada cewek saya. Mau saya tinggal lah kasihan. Orang kalau keadaannya kayak gitu. Akhirnya saya nurut itu, Bang. Buka. Wah dengan apa ya. Dengan jengkelnya. Buka gini aja. Habis itu injek bumi 7 kali. Saya bengong lagi. Apa ini maksudnya? Habis nginjek bumi dengan rasa kesel itu, udah saya masuk. Ada berapa orang itu yang masuk ya sama saya lupa itu. Akhirnya masuk, udah mulai malam itu, Bang. Kita mau tidur di dalam nggak boleh. Jadi kita tidurnya di teras di rumah itu. Kena angin malam ya kena. Kalau hujan ya tampias pasti. Ya emang agak luas sih ini terasnya. Rumah kampung kan ya gede. Akhirnya kita ngobrol situ. Sambil ngobrol dengan suasana yang nggak karuan itu, saya sempat WA ke dosen pembimbing ini skripsi saya tuh, bilang, Bu maaf Bu ini belum bisa nyicil skripsi ini, lagi ada gangguan di KKN. Iya nggak apa-apa, nyicil dikit-dikit aja. Akhirnya hari mulai malam, ketua KKN, Bayang panggilannya. Dia baru datang, baru pulang kerja, datang ngobrol, tengah malam, tahu-tahu dia ngeluarin jurus, kayak orang silat itu kalau di silat itu namanya kembangan ya, gini-gini, dari barat ke timur terus berulang kali. Katanya apa? Katanya itu ngejagain yang di situ, takut ada makhluk gaib masuk lagi katanya. Tadi saya dikira tidur, padahal saya nggak tidur itu. Saya rekam diem aja. Saya rekam itu pakai HP jadul tuh. Saya rekam dia gini terus sampai tengah malam itu, sampai ngos-ngosan. Terus si ketuanya ini mungkin capek ya istirahat ya. Gantian si Topan ini, koloninya ini, dia ketutupan gini segala timur barat ngejagain itu. Menjelang pagi, akhirnya duduk sila, ada berhadapan sama si Rara. Kayak gini, kayak apa ya? Kayak kalau menurut saya sih kayak orang gila lah. Gini lama ada itu 10 menitan ada. Ujung-ujungnya apa, Bang? Pelukan. Saya ngebat, ini apa? Ini maksudnya kok pelukan? Biasa tuh ngobrol gini, tepok pundaknya. Itu saya melek itu, mau kebelet, mau ke kamar mandi itu. Mau masuk, ditahan itu sama si Topan. Mau kemana? Tunjuk itu. Mau kencing. Injek bumi itu 7 kali. Sama baca apa ya, Al-Fatihah atau apa ayat kursi 7 kali. Biar apa emang? Debat di situ. Udah nurut aja, dikeroyok di situ. Udah saya nurut daripada ribet lah. Saya injek aja kayak orang kesel gitu. Habis itu enggak baca saya. Udah masuk aja. Nah, situ teman saya tuh yang anak mesin itu, si Iran itu. Enak dia tidur di situ. Kenapa bisa tidur di situ? Karena ceweknya yang punya rumah itu si Fafan ini. Kencing di situ, masih pules dia. Nah, saya di luar kedinginan, dimakan nyamuk, digigit nyamuk. Keluar lagi, tiduran lagi, pura-pura tidur itu. Nggak lama si Hana ini yang dari dalam nangis, ngigo gitu, Bang. Kan cewek saya kan di dalam tuh, yang di kamar si Fafan itu. Ada 4 orang atau berapa tuh cewek semua itu, khusus yang cewek itu. Akhirnya si Fafan ini
yang punya rumah ini manggil ketuanya. Yong, tuh si Ana nangis. Akhirnya masuk. Waduh, dalam hati, wah ini bahaya nih. Akhirnya saya intip tuh dari ini jendela. Kan ada tuh kaca tuh. Kebetulan pas banget itu kamarnya di depan. Terus kacanya juga masih bisa dilihat. Nah, yang di luar tuh nggak pada lihat. Pada tidur itu yang di luar. Cuma saya yang melek itu. Akhirnya apain itu? Digini-giniin tangannya, atau gini. Saya intip dari luar. Bener diem, langsung diem. Tapi alhamdulillah nggak ngapa-ngapain sih, nggak neko-neko. Kan ngeri bang, namanya ada cewek banyak. Toto cowok masuk kan ya, takutnya kenapa-napa aja. Takut jangan aneh-aneh itu. Udah selesai keluar lagi. Habis itu kita bisa tidur nyenyak. Paginya kita beres-beres, pindahan ke kontrakan yang baru itu, rapi-rapi. Nah itu kontrakannya jadi apa ya? 3 petak juga, tapi gabung cewek sama cowok. Jadinya kalau minta apa-apa lebih dekat, ngobrolnya juga lebih dekat. Jadi enak kalau yang pacaran di situ. Nah kalau setiap malam Jumat atau apa itu kita kan ada pengajian rutin ya, pengajian di Ponpes itu. Malamnya itu harinya kan saya masih kerja shift 3 tuh bang. Nah si Fafan ini sama si Iren kan pacaran tuh, sama kayak saya tuh. Dia ngajak ke omnya, ke yang ada di kota Tangerang lah, ngajak ke sana minta diobatin. Dia akhirnya ke sana. Kita tadinya cuma berempat. Dijelasin ke omnya, om ini si ini gini. Akhirnya omnya itu ngambil gelas aqua, botol ini ya, yang gelas kecil itu tuh, dibuka 2. Ya sekitar sini itu diginiin, didoain bang. Saya mau lewat nggak boleh, doain. Cewek saya itu nurut aja. Sebenarnya nggak percaya tuh sama yang kayak gituan. Terus akhirnya udah didoain, suruh minum. Ngobrol gini, kenapa ini kesurupan gini. Setelah itu nggak lama kita pulang. Malam-malam itu bang, cuti lagi tuh saya 2 hari berturut-turut itu saya cuti dadakan itu, nggak kerja. Akhirnya pulang, udah malam itu, lanjut lagi besok. Nah kita sambil melanjutkan proker itu ya, proker KKN ya, emang tersendat sih, benar-benar tersendat itu. Semuanya udah apa ya, yang tadinya berjalan dengan lancar, enak. Terus ya terkendala itu dengan adanya insiden itu. Akhirnya kita melaksanakan lagi sesuai ini proker masing-masing, tugas masing-masing. Dan pada suatu malam itu kan jadwalnya pengajian. Yang cewek-cewek itu udah siap, udah rapi, udah mau pengajian itu ke tempat pondok pesantren tuh. Giliran mau berangkat, tahu-tahu ketuanya datang. Mau kemana nih? Pengajian, ini kan jadwalnya. Nah. Untuk kegiatan hari ini kita libur total, pulang sekarang, nggak apa-apa ini. Itu kan malam Jumat. Yang cewek pada kaget. Maksudnya apa ini? Udah diliburin spesial nih malam Jumat. Oh saya seneng itu, wah bisa main berdua ini. Akhirnya yang cewek tetap ngeyel, nggak mau ngeyel. Akhirnya tetap kesana ke pondok pesantren. Nah di sana juga kita ngobrol ke Pak Ustadz, gini yang kejadian itu. Belum ada, dia dikasih apa yang masih dikasih arahan ini itu. Nah setelah pengajian beberapa hari kemudian, si Derma ini teman sekelas saya ini, satu prodi satu kelas ini, dia bawa orang dari luar, bawa dari luar. Nah kalau ini yang bener ini, kita ngobrol di situ, orangnya ya pakainya sih ya kayak biasa lah, pakai celana tanggung kayak ini. Tapi dia ngomongnya sih belajarnya ke Habib ngomongnya, tapi nggak tahu lah. Tapi kenyataannya
dia tahu biang masalahnya di mana. Kenapa ini terjadi ini? Nah, si Rara ini ternyata yang tadinya dikira pulang ke rumahnya ternyata ke rumah mak-mak itu, si Rara ini. Ternyata ke sana. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita sempat ini kontekan dengan orang tuanya. Orang tuanya nanyain. Terus kita balik, "Buahnya pulang, Pak?" "Enggak, ini gini." Nah, temen si Derma ini dia ngebaca kayak nebak itu. Tapi yang orang-orangnya itu ada 2 nih biangnya nih. Yang laki-laki, ceweknya 1 nih. Si J sama si Bayong ketuanya ini. Dia ini langsung diinvestigasi lah istilahnya, sampai ngaku. Sebenarnya nggak ngaku, cuma berbelit terus, ditembak terus, berbagai pertanyaan gini nih. Akhirnya si J ngaku, nggak cukup sehari sih bang, berapa hari gitu. Si ketuanya juga ngaku akhirnya. Kenapa ini dipentokin si Rara ini nggak pulang ke rumah loh, gini lah segala macam ini diomongin. Akhirnya ngaku itu bang. Terus kita minta bantuan lagi ke ini Pak Ustadz. Pada malam Jumat pengajian lagi ya bang. Kita ngobrol di situ, ketuanya juga udah disadarkan sama temannya si Derma ini, orang luar itu. Akhirnya Pak Ustadznya ngomong gini, nanya ini siapa si Bumi ini, anak orang mana nih? Yang tahu kan si 2 orang ini, si J sama si ketuanya ini. Akhirnya dijelasin, 2 orang jelasin ke Pak Ustadz. Ini itu istilahnya dukun baru, dia mau cari mangsa. Kalau sales sih lagi promosi mungkin ya. Udah tenang aja nih. Akhirnya dari Pak Ustadz itu dikasih kasih botol, suruh minumin ke semuanya 2 botol kalau nggak salah itu, 2 botol 1,5 liter itu. Habis dibacain doa, kasih bawaannya, ntar udah aman. Habis diminum satu-satu dikit-dikit ya, 1 orang dikit-dikit aja. Terus ntar tuang keliling ke kontrakan, tabur juga ke atas genteng. Akhirnya kita turutin Pak Ustadz itu. Akhirnya balik lagi ke kontrakan. Nah, keesokan harinya kita mikir si Rara ini nggak bisa ikut KKN, nilainya gimana ini, orang tuanya juga nyariin. Akhirnya kita berunding untuk ngejemput. Pakaiannya kan di kita itu, di tempat cewek itu. Akhirnya dikemasin, rencananya mau dijemput terus diantar pulang ke rumahnya orang tuanya. Waktu itu kan sempat malam-malam bus itu ke silaturahmi ke orang tuanya, jelasin gini. Lanjut akhirnya ada 3 orang itu bang. Saya, si J, satu lagi siapa itu lupa ya. Saya bawa motor sendiri. Nah tujuannya apa? Saya boncengin si Rara ini buat nganter ke orang tuanya. Akhirnya jalan, paling ya 15 menit nyampe lah. Ketika kita baru nyampe banget di depan rumahnya, di jalan depan rumah si mak-mak itu, mak-maknya langsung teriak-teriak. Ngomong apa itu saya lupa. Terus saudaranya kan, mamangnya atau apanya tuh kan di rumahnya di seberangnya. Kenapa? Ini tuh anak-anak KKN. Si J nih sama temennya itu. Tahu kabur. Saya ditinggal sendiri. Woi, saya teriakin tuh, "Mana?" Nggak nyaut. "Pergi aja." Udah terlanjur basah ini, udah turunlah. Diberaniin itu. Nah, itu waktu itu saya inget ini pesan dari Pak Ustadz. Pokoknya kalau depan di rumah dia jangan sampai nginjekin ini. Yang satu jinjit atau gimana itu pesennya. Itu nyamperin saya kan turun tuh ke terasnya, ke halamannya. Dia keluar, mama itu keluar, marah-marah nih gini, petenteng ini. Dengan muka pucat, badannya gede, tinggi, ngomel-ngomel. Terus yang 2 orang itu, yang anak buahnya itu, marah dia. Suruh masuk. Masuk. Saya ngeliat rumahnya tuh kuno banget itu. Tempatnya serem,
ya mungkin karena nggak ada lampu atau gimana ya, pokoknya kayak gua rumahnya tuh kayaknya tuh dibilang kotor ya nggak kotor banget sih, tapi ya kayak rumah kuno banget itu bang, kayak rumah kosong gitu bang. Saya di situ gemeteran di situ. Saya gemeteran, semuanya gemeteran tuh. Si Rara ini ikut keluar itu. Nah, yang dua laki-laki ini marah-marah terus. Terus si Rara ini deketin saya tuh, pundak saya gini. Udah. Terus si emak-emak itu marah-marah lagi tuh, ngoceh-ngoceh nggak jelas itu. Saya ngeliat mukanya tuh kayak mayat, pucet banget. Nggak lama, dia tuh megang sini ya, tangannya tuh bang, kayak batu es, dingin banget. Baru pertama itu saya ngerasain kulit manusia sedingin batu es. Baru pertama itu, padahal kondisinya juga normal-normal aja. Sambil marah-marah itu saya dijelasin, wah kamu begini-gini, mau ngapain gini-gini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa itu bang, cuma bisa bengong aja sama gemeteran. Akhirnya misi gagal, pulang lagi lah. Saya pamit juga gelegeban itu sama itu mama itu. Pamit pergi, saya samperin lagi tuh si J ini. Nah di situ sama Melin tuh, ngapain gini, katanya mau ngambil. Takut gue Gang, takut. Ya katanya mau ngambil, gimana ini? Udah pulang aja. Akhirnya pulang, itu gagal misinya itu. Akhirnya pulang nyampe kontrakan, saya diomelin sama cewek saya, nggak lagi ngapain ikut-ikutan. Ya kasihan itu kan teman, mau anterin ke rumahnya. Akhirnya gagal itu. Nah pada malam itu juga kita langsung lagi ke rumah Rara ini, ke rumah orang tuanya, ngejelasin kalau anaknya si Rara ini masih di rumah mama itu. Nah pada saat ngobrol, nah si temennya si Derma ini katanya ngelihat makhluk tinggi gede di depan rumahnya Rara ini. Orang tuanya Rara juga paham katanya. Terus dengar suara kuntilanak atau apa di atasnya itu. Akhirnya kita ngejelasin apa adanya, mohon maaf gini. Udah selesai, kita pulang lagi tuh bang. Pulang lagi. Terus kita lanjut lagi proker sambil jalan. Akhirnya ada kabar beberapa hari kemudian si Rara ini udah pulang. Nggak tahu itu gimana ceritanya saya. Akhirnya pulang. Terus beberapa hari kemudian kita ke rumah orang tuanya lagi itu. Itu kan kita nggak enak itu kan, teman satu KKN itu. Kalau saya kan teman sekelas apalagi. Akhirnya ngobrol ke orang tuanya, mana sih Raranya nih? Rara dibawa pulang ke kampung, ke Cirebon, mau diobatin. Udah lega itu. Saya juga nggak nyangka sampai separah itu, sampai dibawa ke pulang kampung ke Cirebon. Akhirnya kita lanjut pulang lagi ke kontrakan dan melanjutkan program KKN yang sedang berjalan. Dan ini kabar dari mama itu udah hilang nih. Karena kan jadi kita dibantu sama Pak Ustadz dengan doa, dengan yang kedua tindakannya dari teman si Derma ini. Dia yang udah investigasi para tersangkanya ini. Akhirnya ketuanya juga sama si J ini udah mohon maaf, tadinya udah minta maaf, udah ke teman-temannya, ke orang tuanya juga itu, orang tuanya Rara. Akhirnya kita lanjut lagi proker secara normal bang. Tapi ada efeknya sih ke cewek saya tuh bang. Efeknya ya sampai punya anak. Dan KKN-nya udah alhamdulillah lancar. Setelah dibantu sama Pak Ustadz itu sama ini temennya si Derma ini. Ya tadinya sih temennya nggak minta macam-macam sih, cuma minta kalau ke situ cuma minta rokok 76 sama kopi tempait. Udah itu aja. Alhamdulillah lancar. Tapi si Rara ini nggak ikut KKN. Cuma ikut berapa pertemuan doang ya, cuma seminggu kali ya. Setelah itu ya karena kita nggak enak ya sama masalah nilai ya,
bicarakan dengan dosen kalau kejadiannya gini itu. Mungkin itu aja Bang pengalaman yang bisa saya bagikan. Oke, diminum dulu silakan Bang Sugeng kopinya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Sugeng pas lagi KKN di salah satu desa atau daerah itu Bang? Desa maksudnya Bang? Masuk ke desa ya, di salah satu desa di Kabupaten Tangerang gitu kan, yang dimana selama 1 bulan lah kurang lebih di situ dan ngalamin beberapa hal kejadian yang sampai akhirnya Rara dipulangkan ke kampung halamannya gitu kan, atas dasarnya tadi kejadian-kejadian tadi tuh. Oke, nah ada program kan gini Bang, kakek kan pasti ada program-program tuh ya, proker gitu kan. Tuh prokernya jalan semua, apa ada yang 1 ketunda atau 2 ketunda? Yang tadinya sempat ketunda ya akhirnya kan setelah kasusnya clear, kita lanjutin lagi tuh Bang. Ya betul, walaupun ya nggak sesuai rencana sih, ya intinya tapi sih jalan gitu jalan, ya? harus jalan. Oke. Termasuk pasang pelang nama jalan biasanya gitu ya? Jalan ya, pasti gitu tuh, ya, KKN tuh. Ya itu dibikinnya kan setelah itu. Tadinya kan nggak. Seharusnya di pas KKN itu. Oh, karena berhubung kejadian. Iya. Akhirnya molor lah gitu. Yang penting terrealisasi gitu kan betul. ya. Oke. Nah, kan ada beberapa kejadian lah Bang yang tadi Abang ceritain tuh. Awalnya tadi ngobrol-ngobrol di atas lantai 2. Obrolan biasa, lama-lama ke arah mistis gitu kan. Lama-lama ke arah horor. Pas itu obrolan-obrolan itulah gitu kan. Nah, berarti kalau di benang merahnya nih penyebab utamanya si emak-emak itu ya, yang makin memperkeruhnya gitu loh. Iya. Iya kan? Ya kita kan mengiranya mau ngobatin ya, ternyata mau ngerjain, mau nyari mangsa intinya. Nyari mangsa untuk ajarannya dia. Nah iya, kalau dari info Pak Ustadz itu, dia itu dukun baru, mau nyari mangsa. Biar apa? Biar buat bisa ngobatin yang lain. Ya intinya kan masalah uang. Intinya seperti itu. Kok ilmu-ilmu sesat lah begitu. Ilmu sesat. Iya kan jatuhnya kan. Iya Bang. Dukun kan ilmu, ya kan kita kalau dukun itu kan biasanya kebanyakan memuja setan. Iya. Meminta bantuan sama jin kan gitu kan. Oke. Jadi dia dukun baru. Benar. Terus nyari kayak mangsa nih atau tumbalnya atau jadi pengikutnya dia supaya dia bisa ngobatin gitu kan, bahasanya gitu kan. Oke. Nah, itu gangguan-gangguan selama di kontrakan itu tiap maghrib dan malam doang dia. Kebanyakan malam seperti itu. Oke, penampakan yang paling parah apa Bang? Ada nggak? Kalau penampakan sih kalau saya kan nggak bisa ngeliat kayak gitu ya Bang. Tapi menurut temen Abang katanya bisa tuh apa? Nah, sempat waktu itu kejadian gini Bang. Di kontrakan itu kok ada makhluk tinggi besar katanya. Kalau saya kan nggak bisa ngelihat, cuma yayan aja. Terus juga apa ya? Yang dari cewek juga ngelihatnya juga makhluk itu kayak ya makhluk besar gitu sama Bang. Kayak genderuwo kali ya? Iya kali ya. Kalau gede kan kayak gitu tuh, gede hitam mata merah. Iya. Ya kan bertaring, kuku panjang, wah udah template-nya genderuwo tuh biasa tuh ya kan. Template-nya begitu tuh, ya kan. Oke. Nah, emak-emak ke situ dapat info dari siapa ya? Nah, ini. Iya kan? Iya. Tiba-tiba datang gitu loh. Kalau sebenarnya kan pasti kan ada penyebabnya ya. Betul. Ternyata si Nur kan teman sekelas cewek saya itu. Kan ada berapa orang ya, si Nur, si cewek saya sama yang bahasa Inggris itu, sama si Hana, itu lagi seberapa ya. Nah ternyata si Nur ini pacarannya sama anak buahnya si dukun itu, yang gede tinggi besar itu. Nah ada gosip juga pacarnya si Nur ini suka sama si Rara juga, makanya kita ngeri kena. Ini gimana nih, takutnya diapa-apain kan. Si Rara kan sempet nginep itu beberapa hari, seminggu ada itu. Oke, berarti si dukun ini dapat info ke situ karena orang tuanya siapa kenal sama si pacar siapa tadi tuh? Si Nur. Oh, ini ada kesurupan nih, ada apa nih gitu kan. Dia datang lah. Mungkin udah direncanakan Bang. Oh, udah direncanakan. Tadi kan menjelang maghrib kan datang tuh 2 orang. Ternyata itu pacarnya si Nur.
yang waktu kesurupan kan si Nur gini-gini di Video. rekam video. Oh. Ternyata itu bukan video, ternyata itu video call. Ternyata. Iya. Berarti ya dapat info-info gitu kan nggak mungkin juga kalau mau diinfoin tiba-tiba datang kan gitu kan? Iya. Kecuali kita misalkan lagi nyari warga sekitar keluar yang ada yang bisa gak? Mungkin bisa Iya. kan? Tapi kan ini kan gak ada minta tolong keluar kan? Tiba-tiba dia datang. Kan gitu kan? Iya. Ternyata dia video call. Video call. Oh, nih. Misalkan, "Mak, nih ada nih." Gitu kali. Udah kesurupan mungkin gitu ya. Iya, ini ada nih eksekusi. Cobain ilmu barunya. Gitu kan. Merapat. Merapat, meluncur Pak Eko, ya kan? Ada kopi gak? Tadi apa? Kopi hitam. Kopi hitam. Terus minta apa lagi dia? Yang tadi kan pertama minta Siri. mau nyirih itu, tapi nggak dikasih. Kan nggak ada. Akhirnya Malam-malam. kopi hitam. Terus kasih duit gak? Enggak. Oh enggak. Enggak. Oh, kalau kasih duit, Kopi hitam kan diminum si Hana itu yang dianya kesurupan. si Dukun minta apa aja? Nggak minta apa-apa. Nggak minta apa-apa? Nggak minta apa-apa, anehnya di situ. Ya mungkin kan lagi promosi, Bang. Oh iya, promosi. Sampai tahu nih ada yang di situ. Oh nih orang bisa nih, orang pintar. Bukan orang pintar ya, dukun gitu kan. Bisa nih, taunya begitu ya kan. Nah, itu kan kontrakannya dipindah ya agak ke sini ya. Ternyata itu lebih biar deket ke rumah dia. Kalau kata Pak Ustadz ya, jangkauannya dia lebih dekat, kata Pak Ustadz gitu. Ya, itu Kan yang nyari kan bareng dia. udah terprogram gitu. Udah pasang Iya. apa itu nepok tembok gitu. Iya kan, oke. Nah, terus kemudian nih sampai akhirnya apa namanya ya teman-teman abang ada yang kesurupan, terus akhirnya Rara juga pulang dengan kondisi yang tadi. Sadar apa enggak sih itu pas pulangnya? Kalau pulangnya itu saya nggak tahu udah pulang. Oke. Setelah ada kabar pulang kita langsung ke silaturahmi ke orang tuanya rame-rame. Pas abis itu ke orang tuanya gimana keadaan Rara? Ya waktu kita ke sana kan udah ini nggak ada kabar. Tahu-tahu kita ke sana udah di Cirebon. Maksudnya udah mendingan atau Oh, gimana? lost kontak waktu itu. Oh, lost kontak. Kalau yang cowok lost kontak, kalau yang cewek ya nggak tahu itu. Mungkin udah sembuh lah gitulah ya. Jangan sampai jadi pengikut itu. Ya kan? Soalnya kan infonya kan si Rara kan ada keturunan kayak gitu. Oke, berarti si Rara ini kayak nggak sadar gitu ya, kayak diculik sama dukun itu ya? Iya mungkin. Kalau tadi dengar ceritanya. Iya, soalnya waktu saya ke sana kan sama apa ya wajahnya tuh pucat, Bang. Kayak lemes itu. Kurang ngopi kali dia. Tahu itu apa begadang mulu. Nah, Begadang mulu. Begadang mulu. Lo yang ngajak begadang dia, Bang. terus infonya waktu info dari teman ternyata itu dijadiin kayak apa ya mediasi dengan makhluk itu makhluk gaib ajaran sesat si dukun itu infonya kayak gitu. Iya dong. Nah takutnya sama si Takutnya jadi- cowoknya itu diapa-apain namanya. Soalnya ini Bang. Pasti diapa-apain. Aduh. Kata kalau itu. Ya kan Kasian juga. diobatin gitu kan. Kalau nggak diapa-apain nggak mungkin sadar dong. Tapi malah pucet Bang waktu saya ke sana. Kedinginan. Sore itu Bang. Sore. Nggak tahu deh. Oke, nah berarti ada ini nginjek tanah 7 kali. Nah, iya. Fungsinya apa? Dapat info nggak? Misalkan buka gerbang, nah kan pakai gembok. Ya tadi kan waktu kita mau masuk ke rumahnya kan mau buka gerbang utuh ya gerbang apa nyata ya. Udah buka, terus ternyata suruh buka lagi. Bohong-bohongan gini. Iya kayak mainan anak-anak itu gini Kayak nih. ini dong apa namanya gini-gini. Set gitu. Pantonin dong set. Awas tai kucing. Ya gitu ya. Kayak gitu berarti buka beneran nih. Iya, Gerbang beneran. Buka. Nah, begini Masuk tuh, dong, udah masuk masuk. nih yang gerbang nyata nih. Ini udah gak ada gerbang dulu. dong. Gerbang nyata dulu nyata. Habis udah masuk kan gak ada gerbang lagi dong. ada. Abang tetap begini. Iya gini, nurut aja daripada ribet. Nah, yang dirasa abang apa? Kayak orang gila. Biasanya kan kalau gini kan, oh berat. Iya. Gitu. Biasanya kan hawa merinding, panas gitu. Enggak. Gak ada apa-apa, suruh nginjek aja, saya suruh nginjek. Berarti abis dibuka, Heeh. diinjak. Suruh nginjek. Oh, nginjek Mungkin dulu apa buka permisi dulu? kali ya. Buka dulu baru nginjek bumi 7 kali. Kan 2 kali itu sama waktu malam-malam mau masuk ke rumah, saya mau kencing itu. Tapi abang bisa masuk gerbang yang nggak
kelihatan itu? Ya bisa, tinggal Orang masuk kuncinya aja. sama saya. Oh, Nggak bisa itu seharusnya tuh. Iya, Itu iya. kayak orang, kayak main anak-anak kecil gitu. Iya. Naik mobil ayo, gini, turun. Ya kayak pantonim. apalagi yang jurus kayak malam-malam itu, sampai keringetan sampai capek itu. Tapi sejujurnya abang percaya gak masih itu? Yang gimana bang? Yang buka ini, Enggak. gini gitu loh. Ya kan kalau kita permisi bilangnya assalamualaikum. Iya. Iya dong. Hmm. Doa masuk rumah, udah cukup. Kenapa ada adegan set gitu ya? Gitu ya. Tapi Kayak- yang masih percaya nggak percaya sih waktu cewek saya pingsan itu bang. Ceweknya gimana akhirnya? Akhirnya cewek saya. Hmm. Nah pada waktu itu kan mungkin kayaknya awal-awal 2018 ya, kan masih pacaran itu bang. Akhirnya akhir 2018 kan nikah itu ya. Oh masih cewek? Iya. Wih langsung. Sekarang. Berarti di rumah bahasa Inggris dong? Bahasa. Kan abang bahasa Indonesia, istri Inggris. Ngomongnya apa kalau sehari-hari? Bahasa Indonesia aja. Bang. Bahasa Indonesia. Kan nggak aja. bisa ya bahasa Inggris. Oh. Akhirnya 2019 kan saya ajak pulang kamu tuh ke Jawa. Oh. Kampung Inggris. Kamu Jawa, Boyolali. Kampung Jawa ini berarti STM. Oh Boyolali, Kampung Jawa. Itu baru pertama ngelewatin jembatan yang mau menghubungkan ke kecamatan saya tuh. Dia ngeliat kakek-kakek waktu maghrib. Tapi saya nggak ngeliat. Kan naik motor Oh. dari Tangerang ke Jawa naik motor. Oh. Tapi saya nggak ngeliat itu, nggak tau lah itu. Kalau orang kan maghrib-maghrib kan gelap, kan nggak ada lampu. Namanya juga ini kebun kali. Terus H- berapa? H-2 atau apa setelah Lebaran itu? Udah di rumah saya tuh, kita lagi ngobrol sama keluarga, sama emak, sama semuanya lah. Dia ngeliat ke ini keluar, tahu-tahu ada ini, tahu-tahu ada kakek-kakek ngelihat, matanya melotot, menyala katanya, merah atau Nyala gimana. mataku gitu ya. Kakek-kakek katanya, paruh baya kali ya. Tahu-tahu datang, yang lain nggak ngelihat. Tahu-tahu datang, nyampor, tapi dia nggak jalan. Tapi gini nih, lama-lama kok makin dekat, matanya melotot, teriak. Itu posisi di kampung setelah nikah itu 2019. Oke, berarti katanya impact ke anak ya? Gimana mas? Enggak ke anak. Oh enggak ke anak. Jadi ini kok, Berarti lebih ke peka pas habis. iya habis itu pekang. Terus dia, ya kakeknya itu balik lagi ke sana. Tapi itu pada rumah orang. Tapi yang dilihat cewek saya itu apa ya bang? Dia bukan. Dia kayak ini, kayak istana gitu. Rumahnya tuh gede, tinggi, putih, cerah gitu. Dia terbang gini. Ke Kayak rumah terbang ke itu. arah rumah itu. Padahal rumah. Ternyata itu dulunya emang kuburan. Oh Itu berarti jadi setelah kejadian yang KKN, abang nikah, tapi impact ke kejadian KKN itu Iya. istri lebih peka, Iya. sampai akhirnya ke bawah sampai ke pulang kampung tuh ngalamin pulang kampung. kejadian yang kakek itu. Oke. Sampai waktu ke 2021 masih ya 2021. Berarti sekarang masih peka. Nah 2001 kan waktu saya ajak ke puncak ya. Oh. Kan kalau dari kan ada apa tuh namanya vilanya peninggalan Soekarno tuh kan ada jalan tuh ya ke atas tuh. Kan kita dari atas. Kan sampingnya kan ada ini pohon banyak tuh. Yang dilihat itu sepanjang jalan itu ada ini cewek rambutnya panjang. Yang dilihat itu Foto-foto efeknya kali orang itu. foto-foto. Masa nangkring di atas bang? Bisa juga. Terus sama yang jembatan itu, kalau kita lihat kan jembatan penyeberangan ya. Dia yang dia lihat itu semacam ini kayak gapura gitu. Terus sampingnya itu banyak orang, tapi nggak pakai baju, pakai kayak sarung abang itu. Terus sininya pakai ini nih, kayak gelang-gelang ini nih. Sini pakai mahkota gitu. Sampai impact-nya ke arah situ, Iya. maksudnya ke arah pekanya. Terus, Pekanya itu. oke. Nah, hilangnya itu setelah punya anak. Habis itu nggak Punya pernah. anak, nggak punya, Waktu di rumah sana juga sering, sebulan sekali 2 kali sering aja. sering ngalamin kejadian aneh gitu ya. Dikira saudara saya yang di Jawa itu bisa ngelihat, tapi setelah dijelasin ya tetap aja nggak percaya. Oke. Dikira bisa ini ngelihat. Terus kemudian kabar dukun gimana itu? Kabar dukun hilang setelah itu. Hilang. Yang jelas itu masih marah sama si J sama ini si Bayong ini ketuanya itu. Oh, berarti udah nggak
tahu kemana kabar Nggak dukun tahu tuh. masih lanjut lagi Mungkin apa enggak lagi ini nyari sekarang. mangsa baru kali, ya kan? Kayaknya sih masih Gitu kan, nyari. nyari mangsa Soalnya kali. belum dapat kerjaan kali Pak. Belum dapat kerjaan. Oke. Jadi gitu tuh teman-teman semua. Pengalaman Bang Sugeng saat KKN, mungkin teman-teman semua yang pernah KKN juga silakan komentar apa aja yang pernah dirasain selama di KKN. Karena KKN pasti di desa. Ya kan namanya kuliah kerja nyata untuk apa namanya? Ngejalanin proker-proker gitu kan ya. Apa yang kurang, apa yang harus dibangun gitu kan ya. Biasanya pasti di desa-desa gitu kan. Dadakan lah. Dan kebanyakan juga, nggak kebanyakan sih, beberapa yang KKN juga ngalamin beberapa hal kejadian ya. Contohnya motor dimalingin gitu kan, ada juga tuh yang pernah cerita di sini tuh ya kan. Oke. Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Abang punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Bang? Untuk yang mau menjalankan KKN mungkin ya. Boleh. Ya cari tempat yang ini ya, yang sekiranya aman lah. Dan juga teman-teman yang aman juga, jangan sampai yang saya alami tadi tuh. Kalau bisa jangan terlalu pelosok lah. Kayak saya kan pelosok banget tuh. Pelosok banget ya. Heeh. Oh, tapi yang di pelosok tuh harus kita bangun Bang. Iya. Iya kan? Bener sih. Iya kan? Ya mungkin waktu itu kejadian ngepasin banget sama. Ngepasin banget sama si dukun itu Iya. kali ya. Coba kalau nggak ada dukun nggak mungkin begini. Iya. Kan gitu kan. Iya. Oke, ya wis. Intinya semangat lah kalau KKN tuh. Ya, semangat terus ya kan. Iya. Dan pastikan 100% program kerja kalian tuh berjalan gitu kan ya. betul. Oke. Ya wis, kita doakan semoga Bang Sugeng ini sehat selalu Bang ya. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Sugeng ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau menjalankan KKN ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, Ya. terima kasih banyak ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.